Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kami akan merepresentasikan mengenai materi PKK, yaitu studi kelayakan dan bisnis plan berdasarkan SWOT. Saya Putri Febriani. Saya Abia Baratullah Hafizah. Saya Sekar Asri Septiani. Saya Siska Melia. Saya Fiana Felintasari. Saya Novia Mayanti. Ide bisnis. Mochi adalah kue tradisional Jepang yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk menjadi pasta dan dibentuk. Mochi memiliki tekstur yang kenyal dan seringkali diisi dengan berbagai macam isian seperti coklat, es krim, kacang merah, dan buah-buahan. Mochi dikemas dengan mica. Latar belakangnya yaitu ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual mochi jenis tersebut di kota lain, sedangkan di kota ini masih sedikit dan jarang ditemukan. Padahal rasa ingin tahu masyarakat mengenai rasa mochi ini sangat tinggi. Jika ada yang menjual, pasti dalam ukuran besar sehingga harga yang ditawarkan menjadi di atas rata-rata harga kue mochi pada umumnya. Untuk target marketing bisnis mochi sendiri yaitu mochi ini biasa disukai perempuan berusia 5-30 tahun seperti anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, pekerja, juga orang-orang yang menggunakan media sosial setiap hari dan menyukai jajanan kekinian. Di dalam studi kelayakan yang saya rancang dengan model awal untuk pembuatan mochi 100 kotak, masing-masing kotak untung Rp1.000. Harga jual Rp3.000. Untuk target penjualan, 100 kotak terjual dalam 1 minggu menghasilkan Rp2.100.000, profit Rp700.000. Untuk cara pemasaran bisnis yang saya rancang, 1. Membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. 2. Menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. 3. Mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Rencana pengembangan dan rancangan bisnis berdasarkan SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan dari bisnis mochi, yaitu produk unik dan beragam. Mochi dengan berbagai rasa, tekstur menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Kedua, bahan yang berkualitas, menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi yang menjamin rasa autentik dan kesehatan konsumen. Ketiga, harga yang terjangkau, menyediakan produk dengan harga kompetitif yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Keahlian dalam pembuatan, tim yang terlatih dengan baik dalam pembuatan mochi, memastikan konsistensi, rasa, dan kualitas produk. Setelah itu, weaknesses atau kelemahan dari bisnis mochi. Yang pertama, pengenalan pasar. Brand awareness yang masih rendah membutuhkan usaha lebih dalam pemasaran. Kedua, keterbatasan distribusi. Akses distribusi yang masih terbatas hanya di beberapa area tertentu. 3. Peralatan produksi. Ketergantungan pada peralatan tradisional yang mempengaruhi kapasitas produksi. Setelah itu, opportunities atau peluang dari bisnis mochi. Yang pertama, pasar yang berkembang. Minat terhadap makanan tradisional Jepang yang semakin di Indonesia. Yang kedua, inovasi produk. Peluang untuk menciptakan varian rasa baru yang disesuaikan dengan selera lokal. Dan yang ketiga, pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness. Setelah itu, kemitraan dengan restoran dan kafe. Menyediakan produk sebagai menu dessert di berbagai restoran dan kafe. Yang keempat, threats atau ancaman dari bisnis mochi. Yang pertama, persaingan pasar. Munculnya pesaing baru yang menawarkan produk serupa. Kedua, perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang cepat berubah dapat mempengaruhi permintaan produk. 3. Fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan. Strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan bisnis berdasarkan penetapan tujuan dari suatu bisnis. Mencangkup yang pertama, layanan atau produk berisi kesertaan produk dan penawaran hadiah atau edisi khusus tertentu. Yang kedua, promosi atau pemasaran berisi penyediaan akun medsos,
kerjasama antar food influencer, penyediaan promo atau diskon khusus, dan diadakannya event atau bazar dan distribusi. Berisi penyediaan alat produksi, kemudian pengembangan jaringan distribusi, dan menjalin kemitraan dengan platform e-commerce. Yang terakhir adalah keuangan, berisi penyediaan biaya anggaran, kemudian alokasi dana, dan yang terakhir investor atau mitra bisnis. Dari strategi tersebut, suatu organisasi bisnis dapat mengoptimalkan tujuan mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana implementasi 1. Jangka pendek 0-6 bulan meliputi menyelesaikan penelitian pasar dan pengembangan produk, meluncurkan produk secara resmi dan memulai kampanye pemasaran awal. Yang kedua, jangka menengah 6-12 bulan, memperluas jaringan distribusi dan menambah varian rasa baru, meningkatkan brand awareness melalui kegiatan promosi dan kemitraan strategis. Yang ketiga, jangka panjang 1-3 tahun, memperluas pasar ke kota-kota lain di Indonesia, mengembangkan produk turunan dari mochi seperti es krim mochi atau kue mochi. Sekian video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.